Nyesek melihat pemandangan seperti ini. Sebenarnya suasana di atas lumayan rame, tapi karena cuaca berkabut, saya sedikit malas untuk membuat dokumentasi. Lebih baik duduk-duduk dan bercengkrama dengan beberapa pendaki. Dari salah satu anggota basecamp Gunung Sumbing, saya baru tahu bahwa mereka tidak digaji. Lalu dari mana anggota mendapatkan uang? Ternyata selain kerja serabutan dan berladang, mereka juga menjual jasa porter, guide, ojek, dan open trip. Untuk uang tiket pendakian digunakan untuk apa? Ternyata 25% wajib disetorkan ke perhutani. Sisanya yang 75% disalurkan ke lembaga desa dan digunakan untuk biaya operasional basecamp. Obrolan kemudian ditutup dengan cerita yang menyedihkan tentang proses evakuasi pendaki yang meninggal akibat tertimpa longsoran batu. Bukit Sikendil selalu ramai pendaki TikTok karena jika cuaca cerah, kita dapat melihat Gunung Sindoro dan Bukit Cibutak. Untuk pendakian dari basecamp, kita tidak akan diberi fotokopi peta. Jadi rajin-rajinlah bertanya kepada petugas dan warga setempat. Itulah mengapa saya lebih menyukai pendakian pada pagi hari. Selain bisa menikmati pemandangan selama perjalanan, kita juga bisa bertanya kepada warga lokal jika bingung dengan jalur. Kalau malam hari, kalian mau bertanya kepada siapa kalau tersesat? No, sono. Tanya kepada para serangga. Antara Bukit Sikendil dan Cibutak ada sebuah jalur penghubung. Sayang sekali kita tidak diperbolehkan untuk melintas. Selain jalurnya sudah mulai tertutup, di sekitar situ juga banyak ditemukan sampah plastik. Dan parahnya lagi, banyak ranjau kotoran manusia. Berhati-hatilah. Sekali menginjak ranjau, maka jalan kalian akan pincang. Seperti inilah kesan saya saat pertama kali melihat Sikendil. Bahwa pendakian akan sangat mudah. Bukit yang memiliki ketinggian 1800 mdpl termasuk kategori makanan ringan alias ciki-ciki. Jalur ini tidak hanya cocok untuk pemula, tapi wajib dicoba oleh para pendaki veteran yang sudah lama gantung ransel. Cari di Google Map dan ketik Basecamp Sikendil, Desa Sibajak, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Oke, sambil berjalan turun, saya perkenalkan inilah para penikmat alam garis keras dari komunitas Suket Gunung asal Magelang. Kita makan-makan. Kita mau makan-makan, ini nasi jagung ada, nasi merah ada. Mayoritas dari mereka didominasi emak-emak dan engkong-engkong. Daya juangnya patut dijadikan contoh. Dan yang membuat saya kagum, setiap gelar perkara mereka selalu membersihkan sampah tanpa ada secuil pun yang tertinggal. Gelar perkara adalah istilah yang dipakai untuk makan-makan. Umumnya jika mendaki bukit atau gunung,
saya selalu mendengar para pendaki yang berteriak ampun-ampun menghadapi medan yang terjal. Tapi saat komunitas Suket Gunung melintas, yang saya dengar malah sebaliknya. Yang berteriak minta ampun itu malah Bukit Sikendil. Tuh kayaknya udah nggak tahan lagi sampai gini gemeter sendiri. Ya ini tadi saya juga gemeter loh. Saya sampai dok koyo Naiknya ini aja gemeter tadi. arek nangis isen wis tuwa. Kok rasanya kok nggak rampung-rampung. Untuk tiket pendakian Sikendil, saya harus merogoh kocek sebesar 10.000 plus parkir sepeda motor 5.000 dan fasilitas basecamp 5.000. Untuk logistik pendakian, saya cuma mengandalkan 2 bungkus nasi goreng yang diracik oleh penjualnya cuma pakai campuran sedikit telur. Harga satu porsi 15.000. Air mineral hanya membawa 3 botol isi 1,5 liter. Per botolnya Rp7.000. Itulah mengapa biaya pendakian akan membengkak jika kita belanjanya di area pendakian. Di sini tidak lupa saya juga membawa 2 roti basah untuk keadaan darurat. Saya bawanya langsung dari rumah. Untuk satu bungkusnya 16.500. Jadi biaya sekali jalan itu Rp104.000. Belum termasuk bensin untuk perjalanan pulang pergi. Yang bawah ini batunya mengganjal yang ini supaya enggak jatuh. Terus yang ini mengganjal yang ini, yang atas. Nah, jadi saling mengganjal. Secara alam mereka kuat. Ini pondasi yang menguatkannya yang ini sebelah ini. Ini yang bikin kuat batunya nggak longsor ini. Yang ngunci ini itu yang ngunci yang di kecil, paling kecil itu dikunci oleh yang ini besar. Ya itu ngobrol-ngobrol sambil saya ngambil napas istirahat. Ini udah mulai enak kalau ini. Kalau udah nyampe di sini itu udah nyaman. Yang paling berat itu yang tadi itu. Finishingnya itu loh, saya bilang finishingnya jelek sekali. Menuju puncak. Finishingnya jelek dalam arti saya banyak berhentinya di sana.
berapa kali saya. Karena saya membawa beban yang berat tas saya. Tidak seperti mereka-mereka yang kuat tapi tasnya kecil, ringan. TikTok pun juga kuat untuk TikTok itu. Karena kan mereka kayak pendaki itu kan yang biasa ngecamp itu kan olahraganya termasuk beda. Kalau TikTok itu naik terus turun tanpa beban berat. Kalau pendaki naik ngecamp dengan beban yang berat. Untuk saya sendiri beban yang paling berat itu air sama power bank. Karena saya pakai ada 3 power banknya. Ini udah agak rileks ini jalannya, nyantai. Ibaratnya ini pendinginan. Setelah tadi turun itu panas saya. Bagi saya naik dengan turun itu berat di turunnya. Karena sepertinya kita mengeluarkan tenaga untuk menahan. Jadi di dengkulnya itu menahan. Jadi agak boros tenaga. Apalagi untuk golongan pendaki-pendaki senja seperti saya. Ngomong apa gimana? Untuk kalian yang ingin mencoba trek si Kendil, saya ingatkan untuk santai dan jangan tergesa-gesa. Apalagi saat memasuki area tali. Pelan-pelan saja. Atur napas dan ritme kaki. Jangan membawa beban terlalu berat untuk yang pemula. Jalur ini sangat berbahaya. Banyak-banyaklah berdoa. Dan jangan pernah menyesali kenapa saya harus di sini. Enak banget di sini, sejuk. Sumber airnya ini saya nggak tahu ini dari mana ini. Wah, dari batu-batu ini, tebing ini. Terus adanya sejak kapan ini bangunan seperti udah kayak tertata batu-batuan ini. Ini jadi untuk para pendaki kalau dari base camp menuju ke gunung tempat saya ngecamp itu ambil airnya di sini. Keren nih susunan batu-batunya. Ini ambil airnya di sini. Arah pulang. Halla, och så står det till. Har inte sett det i det